Google baru aja rilis model AI terbaru mereka yang bisa ngerubah foto dari ini jadi seperti ini. Model apa sih itu dan sejago apa sih modelnya? Yuk langsung aja kita bahas. Sorry gua potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini gua beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gua mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja cukup subscribe channel ini. Terima kasih. Nah, ini dia teman-teman model AI terbaru dari Google, yaitu Google Gemini 2.5 Flash Image. Tahu dari Google itu sendiri, dia menyebutkan kalau model ini itu namanya adalah Nano Banana. Nah, kenapa sih kok dikasih nama Nano Banana? Ya, gue gak tahu ya, mungkin karena Google pengen kasih nama yang spesifik ataupun nyentrik gitu ya untuk model mereka, makanya dipilihlah yang namanya Nano Banana ini sendiri. Nano Banana ini juga itu salah satu model yang pertama kali ya kalau nggak salah gue lihat tuh ada di Open Router. Karena sebelumnya untuk Open Router dia itu cuman model completion aja. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, dia gak punya model video, gak punya model embedding bahkan. Dia juga gak punya model OCR gitu ya, misalnya seperti Deep Infra, itu dia gak punya. Nah, jadi dia cuman punya model yang namanya completion. Sekarang untuk model image ya pertama kalinya ini itu ada di Gemini 2.5 Flash Image. Ini kalau kita lihat dari harganya, jadi dia ada dua teman-teman. Ini berbeda ya dengan completion. Nah, ini ada dua yaitu tokens dan juga image. Balik lagi karena ini image itu sendiri. Nah, untuk input per tokensnya itu 0,3, untuk output tokensnya 2,5 di sini teman-teman. Untuk input image-nya itu sendiri 1,28 per 1000 input. Kalau untuk input dari tokens itu biasanya per juta, untuk image ternyata dia ribu teman-teman hitungannya. Sedangkan untuk outputnya itu 0,03 per 1000 output image. Dari sini teman-teman juga bisa tahu gitu ya kalau untuk model gambar dia akan fokusnya ya kurang lebih itu juga ada yang namanya image, baik itu input maupun outputnya itu sendiri. Berbeda dari model completion biasanya ya, untuk image itu akan kebalik, jadi inputnya akan lebih mahal dan outputnya akan jauh lebih murah. Itu make sense karena kalau di model completion biasa gitu ya, untuk inputnya itu memang biasanya akan sangat banyak dan outputnya itu sangat sedikit teman-teman. Sedangkan untuk image, inputnya dia itu akan banyak teman-teman dan outputnya itu lebih sedikit. Nah, masalahnya di sini karena dia inputnya itu image, maka dia otomatis akan butuh proses tambahan ya teman-teman, yaitu untuk memvisualisasikan dari yang namanya image ke bentuk yang lebih bisa dibaca ke komputer. Ataupun ya nanti teman-teman akan tahu gitu ya vektor matrix dan lain sebagainya. Proses itu yang butuh lebih banyak tenaga teman-teman. Sama seperti output ya, output itu kan dia juga butuh menjalankan GPU-nya, jadi dia otomatis butuh banyak tenaga dan dua hal ini yang pada akhirnya akan menjadi lebih mahal. Nah, kita kembali lagi ke modelnya itu sendiri. Untuk modelnya di sini dia sudah jelasin ya, kalau dia tuh bagus di contextual understanding, dia juga bisa image generation, edit, dan juga multi-turn conversation. Nah, jadi dia bagus di image generation, edit, dan juga multi-turn conversation. Dia bagus ya di contextual understanding katanya. Ini kalau teman-teman pakai open router, teman-teman bisa coba ya yang free. Ini konteksnya seharusnya sih lebih terbatas ya. Tapi ini oke lah ya kalau teman-teman ingin coba yang namanya Gemini 2.5 Flash Image. Seperti biasa kita akan masuk ke benchmarknya teman-teman. Nah di sini kita punya beberapa model ya. Nah yang pertama yang warna biru muda itu ada Nano Banana. Ini seharusnya warna kuning ya biar lebih oke. Dan yang merah itu ada ChatGPT 5, yang hijau ada Midjourney, dan yang abu-abu itu ada DALL-E 3. Nah, semua model ini memang di image editing itu dia cukup menguasai ya, ada di top of mind kita lah ya, dan seharusnya kita juga sering pakai. Nah, Nano Banana ternyata di ILO-nya itu dia bagus, di benchmark-nya. Dia nyentuh angka skor 100 bahkan teman-teman. Third generation dia juga 100, di kreatif dia juga 100, di style di sini dia yang nggak ada ya. Nah, di foto real dia nyentuh 100, di speednya speed in itu dia juga 100, di text accuracy dia juga nyentuh sekitar 90 lebih lah ya.
Lalu di API quality itu dia nyentuh di angka 100. Jadi di sini kalau kita bandingin untuk Nano Banana ini dia lebih all rounded ya ataupun mencukupi untuk melawan di semua hal teman-teman. Ya ini bagusnya dari Nano Banana itu sendiri. Sekarang kita coba lihat ya dari image editing. Ini karena menurut gua image editing itu salah satu keunggulan dari Nano Banana itu sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk Gemini 2.5 Flash Image dia itu punya nilai yang sangat bagus. Di sini overall preference-nya dari LM Arena itu dia di 1300-an lebih ya, hampir ke 1400-an. Di karakter dia juga menang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ChatGPT 4o ataupun GPT image yang satu, itu dia lebih bagus teman-teman. Nah, untuk Flux juga kalau dibandingin dengan Flux ya, Qwen Image Edit dan Gemini 2.0 Flash Image. Jadi model yang sebelumnya ini juga ada di perhitungan ini. Ternyata untuk Gemini 2.5 Flash Image, dia itu sangat outstanding ya. Jadi di karakter, kreatif, infografik, objek dan environment, itu ternyata dia bagus banget teman-teman. Di sini dia cuman kalah di stylization-nya aja ya. Mungkin di sini dia model dari GPT 4o, terus stylization-nya memang lebih bagus. Karena di 4o ini sendiri dia udah bisa jauh ya, bahkan kalau melihat model karakter seperti anime ataupun style-style Ghibli itu biasanya ya pakai GPT 4o ini sendiri. Tapi untuk masalah overall ataupun keseluruhan, ya balik lagi pemenangnya yaitu Gemini 2.5 Flash Image ataupun Nano Banana. Ini kalau kita lihat lebih jauh lagi ya teman-teman di overall preference-nya dari LM Arena, di sini teman-teman bisa lihat ya yang bagian kiri itu Elo score. Jadi semakin tinggi nilainya, maka performanya itu juga semakin oke. Nah, yang bawah itu yaitu throughput-nya teman-teman, pixel per second. Itu artinya semakin cepat modelnya untuk menghasilkan sebuah gambar itu sendiri. Jadi kalau teman-teman tahu ya, pixel di image, misalnya ini teman-teman punya satu gambar ya, kotak seperti ini. Nah, pixel itu kotak-kotak ini teman-teman. Nah, di dalam kotak-kotak ini biasanya ada kotak-kotak kecil lagi. Nah, itu disebut dengan pixel. Karena kalau kita lihat di sini, pendahulunya dari Nano Banana itu Gemini 2.0 Flash Image, itu punya kecepatan yang emang gokil banget. Tapi elo score ataupun performanya itu jauh lebih rendah. Itu artinya gambar yang teman-teman hasilkan itu sulit ya mendekati kenyataan. Sedangkan kalau kita pakai 2.5 flash image, dia punya performa yang jauh lebih tinggi. Elo score-nya di sini tinggi banget. Ini di atas dari 1350 dan dengan throughput-nya itu sendiri yang cukup oke. Jadi dia agak lebih dari model sebelumnya, tapi antara dua hal ini ya, throughput dan juga performa, ini sangat-sangat oke menurut gua. Nah, ini kalau kita rasain juga dia cukup ngebut ya. Biasanya kalau gua coba pakai, dia cuman butuh waktu 2 detik untuk ngasilin sebuah foto. Ini jauh banget dibandingkan dengan ChatGPT yang image, itu biasanya dia apa ya, cukup lama ya untuk ngasilin sebuah foto. Untuk pakai Nano Banana sendiri teman-teman sebenarnya punya banyak opsi ya. Salah satu opsinya teman-teman bisa pakai dari Google AI Studio ini sendiri. Sini ada Nano Banana. Jadi Gemini 2.5 Flash Image itu disebut Nano Banana oleh Google-nya itu sendiri. Ini kalau teman-teman klik, teman-teman akan dapat ya prompt seperti ini. Ini teman-teman bisa run. Di sini gua gak akan nunjukin untuk run-nya. Kita akan coba lihat ya gimana sih pengalaman gua pakai dari Nano Banana ini sendiri secara langsung. Oke, di sini gua punya salah satu kasus ataupun salah satu history ya. Gua udah coba beberapa kasus by the way. Dan ini salah satunya. Jadi di sini gua punya 3 gambar ya. Yaitu gambar screenshot. Ini gambar screenshot dari HP gua. Nah, ini HP gua. Nah, ini untuk tampilan. Jadi ini tampilan dari Investgo untuk analisa saham. Lalu gua punya gambar seperti ini. Ini PNG, gambar PNG dari HP iPhone, teman-teman. Ini gua gak tahu ya, ini iPhone 15 mungkin ya. Lalu kita punya gambar, ini beliau. Ini ya ini cuma contoh aja ya. Ini beliau adalah salah satu orang yang terkenal juga di Bursa Saham Indonesia. Nama beliau sendiri itu Prajogo Pangestu. Di sini buat edukasi aja. Ini gua pakai edukasi aja ya gambarnya. Nah, ini sederhana aja karena ini di awal ya. Balik lagi ini salah satu story gua di awal. Ini gua suruh untuk menunjukkan HP ya.
dengan screenshot yang disertakan. Nah, yang dihasilkan itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi untuk beliaunya sendiri, untuk muka dari beliaunya itu sendiri, itu nggak ada yang kepotong sama sekali. Ini cukup oke. Jadi dia secara image edit dia juga udah bagus. Cuman kalau teman-teman lihat ke bawah ya, nah di sini ini aneh banget kan. Ini tangannya seperti tetap ke bawah, tapi ada yang seperti ini malah melayang ya. Kayak nggak tahu gitu tangan siapa. Nah, tapi bagusnya seperti model yang lainnya, ya kita bisa terus ya coba untuk prompt engineering ataupun prompt tuning. Nah, ini di prompt tuning gua yang kemudian, waktu gua coba ya, ini untuk buat bagian tangannya lebih luas dan tidak kaku ya. Ini cuman sesimpel itu aja sebenarnya. Ternyata hasilnya udah sangat oke di sini. Nah, kenapa sih gua bilang udah sangat oke di sini? Ini karena teman-teman kalau di dunia nyata edit seperti ini menggunakan Photoshop, teman-teman butuh pengetahuan untuk ilustrasi ya. Ilustrasinya bukan ilustrasi vektor, tapi ilustrasi visual. Dan itu menurut gua jauh lebih sulit ya daripada teman-teman ilustrasi vektor seperti biasanya. Ini dia udah bisa dapet ya gambaran misalnya tangannya seperti ini, megang handphonenya, oke. Terus dia juga bisa dapat ya lipatan jasnya di sini. Ini dia udah oke banget. Bajunya dia juga bisa nyamain ya. Ini beliau pakai dalaman warna putih. Ini juga lengannya dia warna putih, teman-teman. Nah, untuk HP-nya di sini, ini HP-nya juga sesuai. Ya, jadi sesuai untuk frame yang dikasih, yaitu iPhone 15. Tapi sayangnya kalau teman-teman lihat di sini screenshot-nya dia ini yang beda, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman lihat ya dari jauh kayak gini, ya ini nggak ada terlalu beda gimana-gimana. Ini gua juga minta ya buat PNG latarnya transparan seperti ini. Ini dia juga masih punya masalah. Tapi di belakangnya balik lagi, ini dia udah transparan. Meskipun ya ini seharusnya JPEG ya, tuh ya. Ini dia JPEG. Cuman kalau ada dot seperti ini lebih mudah lah teman-teman untuk hapus yang di belakangnya. Selain itu, di sini gua juga coba ya untuk foto gua. Gua pengen dapat foto yang profesional untuk Upwork, tapi gua males foto sebenarnya. Jadi gua coba di sini. Nah, gua cuman punya foto dari cover YouTube ataupun thumbnail video gua yang di YouTube seperti ini. Ini simple aja, gua pengen dari foto ini itu ya kurang lebih seperti inilah. Jadi promptnya seperti ini, teman-teman. Nah, dia masih salah di awal. Dia ngasilnya kayak gini. Dia cuman ganti latarnya ya. Lalu gua kasih lagi, dia ngasilnya malah seperti ini. Dibolak-balik sampai gua minta ya seperti ini. Ini hasilnya foto gua nih yang diambil. Setelah itu dia cuman tambah latar aja. Nah, di sini gua maksain lagi teman-teman untuk posenya profesional ya. Dan kalau bisa bajunya ya juga seperti itu. Ini gua gak tahu ya posenya dia tahu dari mana tangannya. Tapi di sini setelah gua coba itu surprisingly dia malah bagus teman-teman. Kayak gini. Di sini mukanya menurut gua ini muka banget ya. Ini highlightnya juga benar. Ini di sini juga benar. Ini highlightnya di sini juga benar. Cuman mungkin dia kehilangan salah satu tanda ya, mungkin di sini ya. Ini seharusnya kayak ada cekungan gitu. Kalau dilihat di muka gua ya di sebelah sini ada kayak cekungan. Nah, mungkin seharusnya ada di situ ataupun ya di mana. Nah, ini kemudian ada tai lalat di sini. Nah, ini gua rasa terlihatnya gak ngejreng ini juga ya. Cuman ini dia udah bagus banget melihatnya. Untuk rambutnya dia juga udah sesuaiin. Nah, di sini untuk lehernya dia udah bagus juga ya ngenalinnya. Ini mutarnya juga masuk akal. Teman-teman lihat. Nah, ini terutama tangannya teman-teman. Ini tangannya tangan gua banget. Di gua tahu ya karena kuku gua emang sedikit lebih besar gitu ya, lebih panjang kelihatannya. Dan karena gua itu kurus, kelihatannya di sini juga tangannya itu kurus teman-teman. Jarinya juga kalau teman-teman lihat ya, jarinya orang kurus kan biasanya terlihat lebih panjang ya. Ini terlihatnya juga lebih panjang. Nah, badannya juga di sini terlihatnya ya proporsional ya, ke kepalanya aja.
Nah, jadi kalian melihat di sini, ya ini dia udah cukup oke teman-teman sebagai foto profil itu sendiri. Di sini gua akan bagiin ya yang terakhir dari percobaan gua itu sendiri. Di sini gua punya foto dari Wonyoung. Wonyoung ini dia anggota idol ya ataupun K-pop idol. Nah, di sini gua punya produk teman-teman. Produk dari salah satu toko yang jual barang K-pop juga, yaitu gantungan kunci seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini gantungan kunci yang atasnya kalau teman lihat itu di-crop ya, dan di sini gua minta sederhana aja ya teman-teman, yaitu ganti minumannya dengan keychain-nya itu sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, di percobaan pertama, di sini udah cukup oke ya, kecuali bagian ini gua nggak tahu nih ada bagian apa. Cuman kalau teman lihat untuk Wonyoungnya ini sendiri, ya tetap aja ya, posenya seperti itu, tangannya yang berubah teman-teman. Kalau sebelumnya dia hold-nya itu seperti ini, nah ini beda ya jarinya. Sekarang dia pegangnya udah seperti ini teman. Ini perubahannya cukup oke, dan dia juga gak lurus ya, jadi sedikit vertikal kayak gini, dari sebelumnya kayak gini ya, jadi dia vertikal, seperti itu. Nah, ini gua coba beberapa lagi ya, karena gua rasa sedikit aneh, di bagian keychain-nya terutama. Ternyata setelah gua coba ya, mungkin ini gua kurang percobaan ataupun gimana, nah gua rasa keychain di bagian ini, 2 ini seharusnya dia ada bayangannya, tapi dia gak dapet bayangannya. Jadi kelihatannya masih sedikit ngegantung gitu ya, kalau kita bandingkan dengan penglihatan kita yang seharusnya, teman-teman. Nah, untuk lighting-nya juga di sini menurut gua seharusnya ya, yang ini dapat pencahayaannya dari kiri ya, dari kiri sebelah sini. Dan yang bagian ini seharusnya lebih gelap menurut gua, tapi dia gak jadi lebih gelap. Ya ini sangat-sangat kelihatan menggantung di foto ini. Jadi itu dia teman-teman review kita ke model AI terbaru dari Google, yaitu Google 2.5 Flash Image. Masih banyak hal yang bisa dieksplor dari Nano Banana ini teman-teman. Gua juga udah nemuin ya untuk prompt yang sangat bekerja maksimal dan pastinya lebih hemat untuk Nano Banana ini sendiri. Teman-teman silahkan komen aja kalau teman tertarik dengan videonya. Nanti gua akan jelasin gimana sih untuk prompt dari Nano Banana ini sendiri. Kita bertemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Goodbye.